Season 2. Bab 50. Om Presdir terpikat gadis miskin. Bu Clara menghampiri Valerie. Berusaha untuk memapa Valerie agar berdiri. Valerie, berdirilah. Kau tidak pantas bersikap seperti ini. Sandiwara Bu Clara juga yang sama ular dengan anaknya. Tidak. Aku tidak akan berdiri. Aku akan seperti ini sampai Arya memaafkanku. Valerie bersikeras. Di rumahku tidak ada tempat untuk kalian yang berakting. Jika kalian ingin bermain drama, aku bisa meminta produksi film untuk menampung kalian sebagai artis mereka. Ketus Arya. Apa yang mereka lakukan? Sebenarnya apa yang mereka inginkan? Dini menatap Bu Clara dan Valerie dengan bingung. Setelah sekian lamanya, Dini bertemu kembali dengan wanita licik itu. Tuan. Dini meraih tangan Arya. Dari tatapan matanya dia tampak ingin meminta sesuatu penjelasan. Ayah. Ibuku sudah kembali, biarkan dia tinggal di sini merawatku. Bicara Arsen yang ikut campur. Arsen, sebaiknya kau tidak perlu ikut campur mengenai masalah ini. Kau masuk kamar dan ajak Ansel juga denganmu. Tita Arya. Tapi kenapa? Ayah ingin mengusir ibuku dan lebih memilih menampung wanita ini yang sudah jelas dulu dia membuangku. Agresif Arsen. Arsen, jangan biarkan ayah sampai memarahi dirimu. Kecam Arya. Ansel, kau tidak perlu takut dengan mereka. Sekarang ikut dengan Arsen pergi ke kamar, ya. Ujar Arya. Tidak, aku ingin bersama dengan ibu. Tadi bibi itu mendorong ibuku dan juga aku. Ibu, ayo kita pergi. Aku tidak ingin tinggal di rumah paman tampan lagi. Ucap Ansel yang masih menangis terseduh-seduh. Iya Ansel, sebentar lagi kita akan pulang, ya. Berhentilah menangis, ibu sungguh tidak apa-apa. Jawab Dini. Kau memang pantas pergi dari rumah ini. Sudah bagus kau pergi meninggalkan rumah ini jauh dari sini. Tapi setelah beberapa tahun kau muncul dan kembali lagi. Bentak Valerie. Setelah beberapa kali dibujuk, akhirnya Ansel turun dari pangkuan Dini dan pergi ke kamar Arsen. Apa hakmu berbicara seperti itu pada istriku? Apa kau memiliki penyakit kejiwaan sampai tidak tahu diri seperti ini? Apakah pantas orang lain mengusik rumah tangga kami? Hardik Arya. Aku juga adalah istrimu. Dan Arsen sendiri menganggapku sebagai ibunya. Kata Valerie. Istri apa yang kau akui? Aku sadar diri dulu pernah menikahimu, tapi dengan kebusukanmu yang terbongkar aku resmi bercerai denganmu. Kau bukan siapa-siapa diriku, kau bukanlah istriku yang kau banggakan itu. Balas Arya. Dan aku adalah ibunya Arsen. Ucap Valerie tidak ada habisnya. Kau pikir kau yang mengandung dan melahirkannya. Kau yang merawat dia dan memberikan ASI padanya. Kau hanya wanita provokasi yang membuat Arsen membenci ibu kandungnya. Sekarang kau mengatakan Arsen adalah anakmu, apakah kau tidak ingat jika dulu kau sempat mengandung dan bahkan membunuh anakmu sendiri dengan menggugurkannya? Apa kau pantas dipanggil ibu setelah membunuh anakmu sendiri, dan ingin dianggap ibu oleh anak orang lain? Itulah keahlianku. Anakmu sendiri tidak mengakui ibu kandungnya. Anggap saja itu adalah keberuntungan bagiku. Apa yang masih kau inginkan dariku? Kau menikah denganku hanya karena uang, bukan? Aku akan memberikan berapapun yang kau inginkan. Asalkan kau bisa mengakui kejahatanmu di hadapan Arsen. Tita Arya. Tidak semudah itu. Aku datang untuk tinggal di sini bersama Arsen. Pungkas Valerie yang mengungkapkan tujuan kedatangannya. Tidak akan. Aku tahu bukan itu niatmu sebenarnya, kau hanya ingin membuat keluargaku hancur dengan mengusiknya. Balas Dini. Apa yang terjadi? Mengapa kau datang ke sini? Mengapa kalian membuat istri dan anakku menangis lagi? Apa yang kalian lakukan terhadapnya?
Arya tidak sabar, dia segera membombardir Valeri dengan berbagai pertanyaan. Valeri semakin gemetar dibuatnya. Semakin melihat Arya marah. Sudah kukatakan aku hanya ingin menemui Arsen. Apa maksudmu berkata seperti itu? Kau dan Arsen tidak memiliki hubungan apapun. Kata Dini. Sudah bagus kau mendekam di penjara. Kenapa bisa polisi membebaskanmu begitu saja tanpa persetujuan dariku? Kata Arya. Siapa kau di dunia ini? Apa kau pemilik kantor polisi itu? Kau hakim yang bebas berkuasa di negara hukum. Polisi berhak mengeluarkan tahanannya kapan saja jika ada seseorang yang berlandaskan bisa membebaskan wanita yang tidak berdosa ini. Siapa orang itu? Apa dia kekasihmu Richo? Sama halnya dia dipenjara atas kejahatannya, dan hukumannya lebih ringan darimu, dan mungkin saja dia sudah lama berkeliaran di sekitar negara ini. Duga Arya. Kau salah menduga. Masih ada manusia yang sangat berbaik hati ingin membantuku keluar dari penjara. Tidak sepertimu manusia jahat yang sudah membuat orang lain mendekam di penjara. Kata Valeri lalu, berkata kembali. Tidak ada waktu untuk berbicara pada kalian. Setelah sekian lama akhirnya aku menginjakan kakiku di rumah ini lagi. Banyak sekali kenangan yang tidak bisa aku lupakan di setiap inci ruangan ini. Apa kau tidak ingat wanita murahan? Dulu bersama-sama kita tinggal di sini dan kau menjadi pembantuku. Dan sekarang semua itu akan terulang kembali. Nyonya rumah ini sudah kembali dan kau harus melayaniku lagi. Bicara Valeri pada Dini. Tubuh Arya gemetar karena amarah, melihat Valeri seenaknya melakukan apa yang dia inginkan di rumahnya. Dia mengambil vas bunga di meja dan melemparkannya ke dinding. Praang! Serpihan vas bunga mengenai dirinya sendiri. Matanya dipenuhi dengan angkara murka. Dia menatap Valeri dengan tatapan ingin membunuh. Arya mendekati Valeri, meraih tubuh wanita itu agar berdiri dan menatapnya dengan jelas. Apa kau tidak bisa mengerti bahasa manusia? Dengan angkuh kau mengatakan nyonya rumah ini, sedangkan kau sendiri adalah orang lain. Sebelum aku melakukan sesuatu yang merenggut nyawamu, kau pergi dari sini. Gertak Arya menjambak rambut Valeri dan menyeretnya keluar dari rumah. Permasalahan sudah selesai. Valeri sudah diberi waktu untuk berbuat semena-mena sesuai keinginannya. Tapi dia sudah keterlaluan dan sepantasnya untuk diusir. Apalagi keinginannya tinggal di rumah Arya adalah mustahil. Wanita jahat itu sudah kembali. Aku yakin dia memiliki niatan buruk datang ke sini. Dia akan mencoba menjauhkanku dengan Arsen. Kata Dini pada Arya. Arya pun menenangkan istrinya dengan memeluk Dini. Tidak akan terjadi sesuatu pada keluarga kita. Ini adalah kesalahanku sudah lengah membiarkan sampah masuk ke dalam rumah ini. Aku akan mengerahkan bawahanku untuk menjaga rumah ini. Dengan begitu, dia tidak akan berani masuk ke rumah ini lagi. Bicara Arya. Bab 51. Ibu, ayo masuk. Ini juga rumahmu, jangan sungkan. Ucap suara seorang anak kecil yang terdengar, dikala Dini ingin pergi menjemput anaknya dan ternyata mereka sudah datang bersama seseorang. Ibu lihat. Akhirnya Arsen bertemu dengan ibunya. Aku dan Arsen bertemu dia di jalan. Dia bibi yang kemarin datang, ternyata dia tidak sejahat itu Bu. Dia melakukan itu pada kita karena hanya ingin bertemu Arsen. Katanya dia sedang sakit dan seringkali marah tanpa sadar. Ucap Ansel yang otaknya sudah dicuci oleh taburan kata manis Valeri. Valeri. Kenapa dia datang lagi bersama Arsen? Gumam Dini. Bu Sani, tolong siapkan kamar untuk ibuku. Mulai sekarang dia akan tinggal di sini. Tita Arsen. Ak, tapi Tuan Muda. Bu Sani kebingungan dan sekilas melirik ke arah Dini. Cepat saja lakukan. Kau harus ingat apa tugasmu. Ketus Arsen. Baik Tuan Muda. Akan saya siapkan sekarang. Pergi Bu Sani ke lantai 2 untuk menyiapkan kamar yang diminta Tuan Mudanya.
Duduklah di sini, Bu. Pembantu sedang menyiapkan kamarnya untuk ibu, setelah itu ibu bisa pergi ke kamar untuk istirahat. Ujar Arsen mengarahkan. Terima kasih putraku sayang. Kau tumbuh menjadi anak yang berbakti sekali. Ujar Valeri dengan mengelus lembut pucuk rambut Arsen. Dini yang sedari tadi melihat fenomena itu sangatlah sedih. Arsen terlihat sangat baik memperlakukan Valeri layaknya seorang anak yang menyayangi ibunya. Ibu, aku dan Arsen sama-sama memiliki seorang ibu. Dia sudah bertemu dengan ibunya. Ayah dan ibunya pun akan berkumpul tinggal di sini. Aku jadi rindu ayah, kapan kita akan pulang, Bu? Sudah lama kita pergi meninggalkan ayah. Ucap Ansel menghampiri Dini dan meraih tangannya. Dini terlihat berkaca-kaca yang sedari tadi menahan air matanya. Iya nak, nanti kita akan pulang. Tapi tidak sekarang, Hem. Jika ibu masih betah tinggal di rumah Paman Tampan tidak apa-apa. Aku juga senang bisa tinggal di rumah Paman Tampan, karena di sini ada teman. Arsen terkadang ingin bermain denganku. Ujar Ansel. Iya. Sekarang kau pergi ke kamar mengganti pakaianmu dan setelah itu makan siang, ya. Titah Dini yang langsung dituruti Ansel. Setelah memastikan anak-anaknya pergi, dan di sana hanya tersisa Dini dengan Valeri. Dini melangkah menghampirinya. Kenapa kau datang kembali ke sini? Tanya Dini. Terserahku. Anakmu sendiri yang membawaku ke sini. Percuma saja kalian menyuruh bawahan untuk menjaga rumah ini agar aku tidak masuk. Tetap saja mereka takut melawan tuan mudanya. Terkekeh Valeri. Sebelum Tuan Arya tahu jika kau ada di sini, sebaiknya kau segera pergi. Jika saja dia pulang dan melihatmu, maka kau akan habis berhadapan dengannya. Kecam Dini. Oh ya, aku tidak takut. Arsen putranya adalah kelemahan Arya. Aku tahu dia sangat menyayangi putranya itu. Apa yang dia inginkan, Arya pasti akan menuruti keinginannya. Termasuk mengizinkanku tinggal di sini. Berapa lama lagi kau akan terus mengganggu kami agar aku bisa menghitungnya dari sekarang? Berapa lama? Iya. Setelah keluar dari penjara banyak sekali yang ingin aku lakukan menghirup udara bebas di sini. Mungkin kau bisa menghitungnya sampai akhir hayatmu. Lalu, berkata lagi, kau harus tahu. Ketika aku tidak mendapatkan keadilan di dunia ini, aku tidak akan membiarkanmu bahagia sedetik pun. Semua kehidupan yang kualami saat ini adalah gara-gara dirimu, dan kau harus mengalami apa yang kurasakan. Kecam Valeri. Ibu, kamarnya sudah siap. Ayo ku antarkan ke sana. Panggil Arsen. Valeri sedikit terkejut saat ia sedang mengecam Dini dan mendengar suara Arsen memanggilnya. Ia pun kembali mengontrol dirinya agar tidak terlihat menunjukkan bahwa dia yang jahat saat Arsen melihatnya. Iya sebentar. Ibu akan naik ke atas sekarang. Jawab Valeri. Sebelum pergi, ia menyunggingkan bibirnya menatap Dini. Kau sudah pulang. Tidak biasanya kau pulang lebih awal seperti ini. Ujar Dini menyambut kepulangan Arya dan membawakan tas kantornya. Ada apa? Kau seperti tidak suka jika aku pulang lebih awal hari ini. Padahal aku sengaja meninggalkan kesibukan yang masih berlanjut hanya karena merindukan istriku ini. Ujar Arya merengkuh pinggang Dini dan mendekatkan wajahnya dekat hingga hidung mancung mereka bertemu. Jangan seperti ini. Seseorang akan melihat. Kata Dini yang menghindar. Anak-anak sudah ada di kamarnya saat jam seperti ini. Tidak akan ada yang melihat kebersamaan kita. Ujar Arya yang terus menyosor. Wah. Pasangan yang romantis sekali. Sepasang suami istri yang tidak tahu tempat menunjukkan kemesraan terang-terangan walaupun di rumah. Mereka tahu di sini ada dua orang anak. Bagaimana jika mereka melihat fenomena ini antara ayah dan ibunya, bukankah ini termasuk pornografi? Jika mereka sampai melihat dapat menyebabkan kerusakan pada otak bagian depan dan sudah termasuk tindakan norma asusila.
Bicara Valeri yang datang dan mengejek mereka sambil menelusuri turun dari tangga. Sontak Arya tercengang mendengar suara itu dan melihat siapa yang berbicara. Dia tidak bisa menduga kenapa Valeri bisa ada di dalam rumahnya, bahkan muncul dari lantai 2 kamarnya. Arya sekilas melirik ke arah Dini mencari jawaban. Seperti yang kau lihat, dia memang ada di sini sejak siang tadi. Jawab Dini yang peka. Bawahan yang tidak becus. Bagaimana bisa mereka membiarkan wanita ular ini masuk ke dalam rumahku, setelah memberitahu mereka untuk mengawasi kemunculannya? Marah Arya. Arsen memiliki pengaruh menjadi atasan yang lebih baik yang ditakuti dibandingkan dirimu. Mereka takut pada Arsen, dan Arsen sendiri yang membawa dia ke dalam rumah ini. Jawab Dini memberikan penjelasan. Di mana anak itu? Cari Arya yang marah pada Arsen. Aku di sini. Ada apa? Ayah ingin memarahiku kenapa aku membawa Ibu Valeri masuk ke dalam rumah kita. Muncul Arsen keluar dari kamarnya lalu, menambahkan. Jawabannya sangat simple ayah. Karena Ibu Valeri dia adalah ibuku yang sebenarnya. Imbu Arsen membuat orang yang mendengarnya kesal. Kalian dengar itu? Arsen menganggap diriku sebagai ibunya. Dan sebagai ibunya, aku berhak tinggal di sini. Pungkas Valeri. Sebaiknya kau tutup mulutmu. Tidak perlu berbicara apa-apa. Kau sudah menghasut anakku dengan bualanmu itu. Sehingga lebih baik kau diam saja. Gertak Arya. Setelah ini aku yakin kau akan memohon karena menyerah. Kau menyerah untuk menanggapi anakmu yang menginginkanku di sini. Sekuat apapun kau meminta Arsen tidak membiarkan aku tinggal di sini, aku yakin dia lebih memilih ikut pergi bersama ibunya. Yang dikatakan ibuku benar. Aku sudah bersama dengan ibu yang menyayangiku. Jika ayah mencoba mengusirnya, maka aku sendiri akan ikut bersamanya. Kata Arsen. Tidak. Arsen tidak boleh pergi dari sini, apalagi harus ikut dengan wanita jahat itu tinggal bersamanya. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan mencuci otak Arsen terus-menerus. Ujar Dini meminta pada Arya agar melakukan sesuatu. Tapi tinggal di rumah ini bukanlah hal yang baik juga. Bukan hanya Arsen yang menderita, tapi kau dan Ansel akan ikut terseret oleh kejahatannya. Orang jahat tidak pantas memanggil orang lain jahat. Orang jahat sesungguhnya di sini adalah kau. Tunjuk Arsen pada Dini. Lancang sekali kau menunjuk ibumu seperti itu. Marah Arya melihat Arsen keterlaluan. Tidak masalah. Biarkan saja Valeri tinggal di sini dengan Arsen yang menganggap dia sebagai ibunya. Jika kau mengusir dia, Arsen akan ikut dan dia tidak mungkin bermain-main dengan ucapannya. Sudah cukup selama 7 tahun dia tidak bersama denganku, sekarang tidak lagi. Biarkan saja seperti ini walaupun dia tidak menganggapku ibunya, asalkan aku tinggal di rumah ini bersama dengannya. Pungkas Dini. Hanya karena keinginan istriku. Aku akan membiarkanmu tinggal di sini, dengan satu syarat kau tidak berbuat semena-mena di rumah ini. Lakukan saja dan anggap apa yang kau inginkan itu, kau ingin Arsen menganggapmu sebagai ibunya silakan saja. Dan kau harus tahu aku akan memberitahu kebenaran beserta bukti sebentar lagi. Kecam Arya. Valeri hanya tersenyum menyungging penuh kemenangan. Terserah orang lain berusaha ingin membuatnya terjatuh, tapi ujungnya dia akan menang karena Arsen adalah alat pengendalinya. Bab 52. Mobil Zain dan Adi sudah sampai di gedung perkantoran. Zain keluar dari mobil setelah seorang petugas keamanan membukakan pintu mobil untuk Zain. Selamat datang Tuan Presdir. Membungkuk memberi hormat. Zain hanya mengangguk pelan, sambil terus berjalan masuk ke dalam gedung perusahaan miliknya, lalu menuju lift untuk menuju ruangannya yang berada di lantai 25, pintu lift terbuka, ia masuk ke dalam lift. Ting! Zain keluar dari lift saat pintu lift terbuka. Berjalan pasti menuju ruangan kerjanya. Pagi Presdir, sapa karyawan Zain, berdiri membungkuk memberi hormat. Pagi, jawab Zain singkat.
Maaf Tuan, ini mengenai daftar dokter untuk kelangsungan seminar kita. Ucap Adi memberikan berkas itu. Sudah kau ambil kandidat dari sebagian mereka? Tanya Zain. Sudah Tuan, saya sudah mencari informasi beberapa dokter terkenal di sini. Dan rencananya mereka akan datang menemui Anda kemari untuk mendapatkan arahan dari Anda. Jika dia sudah datang, perintahkan dia menghadapku. Baik Tuan, jawab Adi. Zain masuk ke dalam ruangan kerjanya, ia dudukkan tubuhnya di kursi presidir. Tak lama Adi datang bersama 5 orang dokter. Tuan, mereka orangnya, mereka diambil dari sebuah rumah sakit peringkat pertama yang sudah terkenal dengan kinerja para dokternya. Dan di antara mereka adalah pemilik dari rumah sakit itu yang ikut berkontribusi. Jelas Adi. Zain beranjak dari duduknya, bersandar pada meja kerja sambil melipat tangannya di dada. Matanya tidak salah membidik salah satu dokter wanita yang tampil modis, cantik, dan rambut panjangnya. Dia tersenyum ramah menatapnya. Cantik, Dek. Jantung Zain bergetar, ia terdiam. Terlintas bayangan wajah Dini yang sedang tersenyum dan tertawa padanya. Tidak ada yang tahu jika selama ini Zain menyimpan rasa tidak terduga pada Dini. Ia tahu jika Dini adalah dokter yang membantu pengobatannya, dia juga sudah memiliki anak dan tidak mungkin mencintai istri orang lain. Ya Tuhan, kenapa aku mengingat dokter Dini? Aku bisa gila terus memikirkannya. Melihat seorang dokter, aku membayangkan jika dokter Dini ada di sini, gumamnya. Zain mengusap wajahnya berkali-kali dan menjambak rambutnya sendiri. Mengetahui jika Dini sudah memiliki keluarga kecil, Zain tidak mungkin akan menjadi perusak kebahagiaan keluarga mereka. Ia sadar diri dan tidak mungkin menyalurkan hasratnya pada seorang wanita bersuami. Zain hanya memutuskan untuk mundur dan mencoba melupakan Dini dari hatinya. Namun, hati dan pikirannya tidak bisa lepas untuk selalu mengingat Dini. Dan saat ini dia berhadapan dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai dokter juga. Hatinya kembali bergetar sama seperti saat ia melihat Dini. Ia terkagum akan wanita itu. Senang bertemu dengan Anda Tuan Zain. Kami menerima kabar jika Anda ingin berkontribusi melakukan seminar kesehatan dan memanggil beberapa dokter untuk menjadi pemateri acara Anda. Ucap dokter wanita itu. Iya. Senang juga bisa mengenal dirimu dan yang lainnya. Jika boleh tahu, namamu? Luna. Jawab Luna yang merupakan adik Arya, nama yang indah. Silakan duduk. Puji Zain. Perbincangan arahan mereka pun dilanjutkan tidak berselang lama. Mereka hanya membicarakan intisari dari seminar yang akan dilakukan kali ini. Kurang lebih 20 menit mereka melakukan rapat. Akhirnya telah selesai juga dan akan bertemu di acara seminar nanti. Terima kasih untuk waktu yang kau luangkan hari ini. Kita akan bertemu kembali di saat seminar nanti. Kata Zain. Benar. Jika begitu saya permisi. Pamit Luna. Sebelum Luna membalikkan badannya untuk pergi. Kakinya tidak sengaja tersandung kaki kursi yang membuatnya membungkuk mengusap jari kakinya kesakitan. Anda tidak apa-apa? Tanya Zain menghampiri dan melihat kuku kaki Luna yang sedikit patah. Ini hanya luka kecil. Aku benar-benar ceroboh. Ujar Luna. Rambut panjang Luna merumbai ke depan menghalangi sebagian wajahnya dan mengenai wajah Zain. Tanpa sadar Zain menghirup aroma wangi rambut Luna itu. Ia terbuai dan terus menyesap harum rambut Luna. Tidak masalah. Kuku kakiku memang belum sempat dipotong, ini pun tidak terlalu patah sampah dagingnya. Kata Luna yang membuyarkan kesadaran Zain. Maaf. Apa yang kau lakukan Zain? Kau sudah gila. Dengus kesal Zain yang menyukai wangi rambut Luna. Beberapa menit kemudian, Luna kembali berpamitan dan juga melanjutkan langkahnya untuk pergi.
Siapa yang kau pikirkan? Apa kau sudah memiliki seorang kekasih? Bila dia bisa membahagiakanmu, menikahlah. Pasti pertemuanmu dengan Dokter Luna sudah membuatmu terlena tadi. Ucap Adi enteng. Zain mengerang keras, ia bangkit dari duduknya membuka kancing kemeja yang terasa sesak. Adi menatap aneh pada atasannya itu. Ada apa tuan? Apa kau sakit? Tanya Adi. Kau membicarakan pernikahan. Itu membuat dadaku sesak mendengar orang lain yang terus menyarankanku untuk menikah. Wajar saja karena semua beranggapan apa yang diperlukan lagi oleh Anda tuan. Kau sudah memiliki rumah, jabatan, dan properti lain yang bisa membuat wanita ingin menikah denganmu. Jika kau sudah siap, akan saya beritahu pada Dokter Luna. Ujar Adi yang menggoda atasannya. Tidak perlu terburu-buru Adi, aku masih muda, beri aku banyak waktu untuk bertemu dengan jodohku. Kata Zain. Kau tidak perlu khawatir, menepuk pundaknya, selain Dokter Dini, akan ada dokter lain yang kebetulan Dokter Luna datang. Ternyata Tuan menginginkan jodoh seorang dokter. Adi, aku mohon berhenti membahas mengenai wanita. Zain sudah tidak bisa menahan kekesalannya sendiri, dengan cepat ia pergi meninggalkan ruangan itu. Di sisi lain, Tuan Zain sangat tampan, ya. Siapa sangka di usianya sama seperti kakakmu Tuan Arya, dia ternyata masih lajang. Iya kan Dokter Luna, apalagi tadi dia yang paling dekat denganmu memastikan apa kakimu baik-baik saja tadi. Dia romantis sekali. Pribadinya yang hangat dan senantiasa akan membantu pasangannya jika ada. Kata dokter lain. Kita datang ke sini untuk membicarakan kontribusi kita mengenai seminar ini. Bukan datang untuk mencari jodoh. Ketus Luna. Apa salahnya? Kita wanita normal yang menyukai pria saat pandangan pertama. Toh kita belum menikah, apa salahnya tertarik pada pria yang belum menikah juga? Imbu dokter itu. Hufet. Luna menghela napas panjang. Yang dikatakannya ada benarnya juga. Tuan Zain sangat tampan dan juga karismatik. Tidak, aku tidak boleh memikirkan sesuatu terhadapnya. Pria mana yang ingin menikah denganku setelah mengetahui masa lalu? Gumamnya. Luna pun berpikir demikian jika yang dikatakan teman dokternya itu ada benarnya mengenai Zain yang sudah memberikan kesan baik di hatinya saat pertama kali bertemu.